Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan prasekolah. Pengertian pendidikan prasekolah. Pada dasarnya, pendidikan prasekolah atau preschool adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Pengertian anak prasekolah menurut Biesler dan Snowman tahun 1993, sebagaimana dikutip oleh Sumiarti Padmonodewo, mengatakan bahwa anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3-6 tahun. Mereka biasanya mengikuti program prasekolah, sedangkan di Indonesia umumnya mereka mengikuti program tempat penitipan anak usia 3 bulan sampai 5 tahun dan kelompok bermain usia 3 tahun. Sedangkan pada usia 4-6 tahun, biasanya mereka mengikuti program taman kanak-kanak. Banyak sekali aspek perkembangan pada usia ini seperti fisik, kognitif atau kecerdasan, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Fungsi dari pendidikan prasekolah adalah untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, dan untuk mengembangkan seluruh segi kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga ke pendidikan sekolah. Bimbingan ke arah pembiasaan ini dilaksanakan melalui belajar sambil bermain, atau dapat pula dengan cara bergurau yang berupaya memberikan pengajaran dengan cara menggembirakan hati anak atas dasar kasih sayang. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Contoh pendidikan prasekolah. Yang pertama, kelompok bermain atau playgroup. Lembaga pendidikan non-formal yang memberikan layanan bagi anak usia 2-4 tahun sebelum memasuki TK. Tujuannya bukan untuk mengajarkan membaca, menulis, ataupun berhitung, tetapi untuk stimulasi perkembangan anak. Yang kedua, TPA atau daycare, layanan pengasuhan dan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun, terutama untuk membantu orang tuanya yang bekerja. Strategi pembelajarannya berbasis deep learning. Siswa diarahkan kepada pembelajaran yang lebih mendalam dan terarah, sehingga memberikan kesempatan pada anak usia dini sebagai siswa untuk lebih bereksplorasi dan juga bereksperimen pada berbagai materi sehingga mampu meningkatkan fokus dan konsentrasi anak usia dini. Strategi pembelajaran untuk terbiasa berinteraksi sosial dan pembelajaran yang menggabungkan kegiatan belajar dengan bermain. Strategi pembelajaran pada anak usia dini yaitu misalnya dengan menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman anak pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, sekolah yang mengadakan kunjungan ke pemadam kebakaran. Tujuannya untuk memberikan pengalaman konkret kepada anak bagaimana cara menghadapi musibah yang bisa terjadi karena api. Strategi pembelajaran yang disertai dengan kegiatan bermain juga akan meningkatkan kesejahteraan emosional dan juga mengurangi stres pada anak-anak. Perlu kita ketahui bahwa anak umur 3-4 tahun atau usia toddler itu utamanya belajar melalui tubuhnya. Artinya, sensorinya, semua indrawinya itu harus terpapar dan teraktivasi. Mulai dari pergerakannya, penglihatan, pendengaran, penghidu, pengecap, dan juga perabaannya. Itu semua harus teraktivasi. Agar apa? Agar anak tahu bahwa banyak sekali hal di dunianya dan juga dalam kehidupannya. Nah, dengan dibukakan sensorinya, anak jadi tahu seberapa luas jangkauan dia. Anak akan bisa menjangkau dunianya kok, kan? Nah, jangkauannya ini nih, semakin luas jangkauannya, berarti anak akan semakin adaptif. Semakin adaptif anak, berarti anak akan lebih siap menerima informasi yang nantinya akan membuat dia siap juga menghadapi persoalan-persoalan. Nah, sementara anak-anak yang kurang adaptif, itu biasanya dia akan cenderung menarik diri atau menolak, gitu ya, dan sehingga tentu saja dia akan mengalami kesulitan-kesulitan ketika dia harus menghadapi persoalan.
Kelas sensori motorik bertujuan untuk memberikan stimulasi dan juga membangun dasar atau fondasi untuk dia belajar, tentunya secara bertahap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari mahasiswa dari Universitas Jember, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ingin mewawancarai tentang apa itu preschool atau pendidikan prasekolah terhadap beliau sebagai narasumber. Nah, baik, langsung pada pertanyaan. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu, dari Ibu dulu. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya kakak-kakak ya, adik-adik Ya. semua dari UNED ya, yang Ya. sudah sudi untuk berkunjung ke Strawberry Preschool and Daycare menjadi tujuan atau pilihan untuk wawancara menggali serta sharing ya tentang Ya. apa itu edukasi prasekolah. Perkenalkan saya Eni Tiasati sebagai owner di Strawberry Ya. Preschool and Daycare ini. Sebetulnya ada yang lulus Indonesia ya, ada beberapa unit, yang salah satunya adalah Strawberry Preschool and Daycare. Tuh. Kenapa strawberry? Ya. Karena strawberry adalah strong, wise, don't be worry. Oh. Jadi Pada. bukan hanya aja strawberry, tapi memang ada makna di dalamnya, yaitu strong, kita harus kuat, wise, kita harus bijak, don't be worry, ada Allah bersama kita. Oh, Masya Allah. Ya, oke, monggo. Terima kasih, nanti bisa menggali, kita bisa sharing ya, kita Ya. sharing belajar. Saya sebagai orang yang muda tapi bersemangat muda akan menggali dan sharing dengan adik-adik semuanya yang tentunya masih punya jiwa untuk curiosity ya, belajar ingin tahu terus gitu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama ya Ibu, Iya. menurut Ibu nih sebagai owner, seberapa pentingkah pendidikan prasekolah untuk menyekolahkan anak gitu? Ya, oke, saya coba jawab ya. Kalau menurut saya ini bukan karena saya sebagai seorang owner ya, tapi Ya. memang sebagai seorang pendidik dan sebagai orang tua. Ya, baik. Memang kalau untuk usia pendidikan prasekolah itu penting, entah itu dalam bentuk homeschooling atau dalam bentuk sekolah lembaga. Kenapa? Karena dengan memasukkan anak ke usia prasekolah ada satu lembaga atau permain atau playdate itu bahkan ya, itu anak akan bisa belajar untuk mengenal satu sama lain, bersosialisasi, berempati, berbagi peran dan berbagi perhatian. Nah, seperti itu. Karena kan biasanya di rumah sendiri nih, tapi kalau misalkan ada playdate, ini saya bicara nggak secara lembaga ya, tapi secara umum ya. Jadi prasekolah itu kan ada juga yang playdate, ada homeschooling sekarang sudah berkembang, dan juga umum itu mereka akan ketemu orang-orang baru. Mereka akan mencoba self defense, mereka akan mencoba mengenal diri sendiri dan mengenal teman-temannya, mengenal orang lain yang lebih tua di luar keluarganya. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting berarti ya? Iya, bagi saya itu sangat penting. Kalau menurut kami sangat penting karena beda banget kalau ketika anak sudah terstimulasi di sekolah atau sebelum sekolah. Ya. Ketika masuk ke dunia real school itu mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang ini ya, kayak yang Kehidupan keteraturan, sekolah, ya, keteraturan, kedisiplinan, tahu waktu, tahu itu tadi empati, berbagi, tidak egois kayak gitu. Jadi berusaha mengenal dirinya sendiri, menghargai orang lain, berusaha sabar kayak gitu ya, sabar. Jadi terus banyak juga ya. Menurut Ibu, apa tujuan preschool bagi seorang anak didik sebelum memasuki sekolah? Ya, itu tadi sudah saya jawab sebagian ya. Iya. Tapi lebih dalam lagi sekarang kita untuk anak dan untuk orang tua. Ya, kalau untuk anak sendiri tadi itu ya, anak untuk belajar berempati, bersosialisasi, sabar, antri, terus mengenal diri sendiri dan berbagi, dan thinking skill. Apa thinking skill itu? Mereka akan berpikir mencoba untuk menemukan way out atau menyelesaikan masalah bila ada. Misalkan problem solving, betul. Jadi misalkan ini aku pengen pinjam mainan seperti ya, ternyata nggak boleh. Bagaimana nih? Apakah aku akan merebut atau aku akan cari lain? Kan seperti itu kan sudah dimulai. Benar-benar. Itu kalau dimulai dari
ya walaupun sebelum prasekolah, tas sekolah itu selalu ada, dimanapun ada. Tapi kalau misalkan sudah tahu sejak dini, sejak awal, terus tahu keterbatasan, tahu kepemilikan, itu lebih asik juga. Nah itu untuk orang tua. Sedangkan untuk anak ya tadi ya, kalau untuk orang tua sendiri sebetulnya ini lebih pada orang tua juga bisa lebih dini belajar mengetahui karakter anak. Baik ketika sedang berada dengan teman-temannya seperti apa, kayak gitu ya. Dan mencoba belajar, menggali juga, oh kalau ternyata anakku kalau ada di luar rumah itu kayak gini, kadang kan beda ya. Kadang kan takut, kadang nggak. Oh aku harus bagaimana belajar kan? Memang anak itu kan sumber ilmu. Nah gitu. Jadi oh anak aku kayak gini, aku harus seperti apa? Jadi orang tua juga belajar memahami anaknya, baik ketika dia sendiri di rumah atau di lingkungan, atau bergaul dengan sesama, bergaul dengan yang lebih tua. Yang lebih tua di sini seperti miss atau pendamping kayak gitu ya. Di playdate pun kan juga ada pendamping juga kan, juga di homeschooling kayak gitu. Jadi orang tua juga belajar bersosialisasi, dan orang tua juga belajar tidak egois, belajar empati kayak gitu ya. Jadi memang ini dari sudut pandang anak dan orang tua harus dilihat bahwa untuk memasukkan anak-anaknya ke pendidikan prasekolah itu sangat penting. Kita matikan dulu. Berkaitan dengan pembelajaran, metode pembelajaran apa yang digunakan untuk mengajarkan anak-anak pada kegiatan preschool? Oh ya, kalau di Strawberry sendiri kita punya metode tersendiri ya, namanya Soja Soku. Apa itu? Kepanjangan dari apa itu? Iso jalaran soko kulino. Jalaran saka kulino. Gak ngerti iso bisa. Jalaran karena soko dari kulino, kebiasaan. Nah gitu iso, dan jadi kayak ini ya, seperti Jepang gitu ya. Memang sebelum ya Soja Soku ya. Memang sebetulnya ini saya mendirikan sekolah ini juga terinspirasi dari buku-buku yang diberikan ke wali murid dulu. Ada beberapa orang memberikan saya buku Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, and then seperti itu. Plus ada buku itu Tetsuko Kuranoyogi, Toto-chan. Pasti pernah dengar Toto-chan. Ya, ada Toto-chan, ada apa itu juga belajar mengajar ala Finlandia. Kita pakai beberapa kurikulum ada Finlandia, ada dari Turki, ada dari Indonesia juga. Dan juga kalau di sini itu pakai ini ya, kearifan lokal. Jadi kita tidak ada seperti dilihat begitu masuk ada nggak kursus ternak Yunani? Nggak ada kan? Di question nggak? Kenapa kok nggak ada? Ada juga kursutan itu cuma dipakai 30 menit doang. Ini saya membicarakan ke Strawberry ya. Karena kalau menurut saya anak itu harus bebas merdeka untuk menentukan pilihan, dan mereka harus bahagia, datang dalam kondisi bahagia. Jadi kenapa di Strawberry tidak harus berseragam? Ya karena anak harus bebas ya. Memang di sini juga ada seragam dari pagi Senin sampai Rabu ada, tapi mau boleh dipakai boleh enggak. Jadi metode pembelajarannya itu memang metode yang menyenangkan. Kalau menyenangkan pasti setiap sekolah itu punya ini ciri khas sendiri, bagaimana menyenangkannya. Yang penting, nah kalau di Strawberry, saya bilang ke Strawberry itu satu merah boleh seragam boleh enggak, ada skalanya. Mereka kenapa enggak berseragam, mereka janjian bisa pakai baju ini, mereka mulai kecil sudah diskusi, thinking skillnya jalan kayak gitu. Jadi dan orang tua nggak stres kan, banyak pekerja nih. Anak aku gak gelem sekolah bu ini karena sebelum di laundry maksudnya. Terus memang nggak mudah untuk menerima hal seperti itu. Makanya wali murid yang menyebarkan di Strawberry itu benar-benar tahu detail seperti apa metodenya. Kebanyakan sih yang masuk ke sini pindah dari luar ya. Kan dari nggak ibunya pas S3 di mana, Jerman atau di mana, Eropa, atau mereka cocok gitu ya. Enggak, maksudnya banyak kok dosen dari UNED juga, dosen-dosen dari UNED yang di sini anaknya. Nah, jadi itu metode pembelajarannya memang tergantung sekolah, tapi sebaiknya memang yang menyenangkan, yang bisa mengoptimalkan kepandaian anak ya. Anak kan pandai masing-masing. Terus kalau di Strawberry itu lebih ke fun activities, dimana kalau setiap Senin di sini ada fun games. Fun games itu kita mix ya antara traditional game dan modern games kayak gitu ya. Udah terjadwal selama 1 semester tiap Senin itu apa.
Kalau setiap Selasa itu fun cooking, memasak. Lucu banget. Setiap Selasa fun cooking itu juga terjadwal dan terbagi, maksudnya selama sebulan itu apa aja itu sudah terjadwal. Misalkan ini satu bulan ada 4 pekan. Jadi mungkin pekan pertama main course, pekan kedua itu drink, pekan ketiga knowledge of recipe. Jadi seperti itu. Jadi tiap pekannya itu beda. Jadi dengan memasak di situ banyak sekali, ayo bisa pegang bau-bauan, terus tahu permukaan ya, kasar harus kayak gitu, ya kan memasak, sensorik masuk dari situ. Jadi terus tahu berbagai macam bumbu ini, kita memang bikin kurikulum sendiri kalau itu ya. Jadi benar-benar mereka masak belepotan ya setiap hari Selasa. Kalau kesini pasti ada memasak kayak gitu. Pastilah gitu lah. Kita kan ada untuk dibelepotin. Kita kan ada untuk direpotin lah ya. Jadi setiap Selasa tuh fun cooking itu anak-anak banyak banget manfaat fun cooking. Anak-anak bisa safety fire, tahu bagaimana cara menyalakan kompor sesuai dengan kelasnya ya. Misalkan masak nasi goreng. Kelas gede bagian apa, tahap kecil apa itu ada ininya sendiri dan juga disesuaikan alat-alatnya itu juga disesuaikan. Ya sederhana aja sih. Nah, seperti itu. Makanya di sini tampilannya kayak gini karena di sini memang setiap hari everyday itu changes berubah-ubah terus ya anak bahagia. Itu setiap Selasa memasak. Setiap Rabu ngapain? Kids Science. Setiap Rabu itu percobaan. Kids Science. Jadi setiap itu juga terjadwal, Mbak. Jadi mulai selama 1 semester Rabu apa itu udah terjadwal, mau ngapain aja, ada lesson plan-nya, habis uangnya berapa gitu sudah harus terjadwal. Iya dong, Terinci sekali ya Bu. harus nggak ngeluh aku nanti. Pernah sekali waktu kok banyak ternyata nggak dikalikan berapa kali resep kayak gitu. Terus setiap Rabu kenapa harus ada Kids Science? Anak diajarin berpikir out of box. Jadi Kids Science-nya itu kan bahan-bahannya dari dari minyak. Alat diusahakan dari dapurnya Bunda. Dari misalkan kayak alat-alatnya tuh kayak alat sama bahannya tuh memang yang real kayak andai minyak beneran gitu. Ya, iya dong. Ya. Jadi kalau misalkan, jadi mereka akan tahu kan tadi ada memasak. Memasak kan ada pengenalan bahan, real kan? Itu benar-benar real, gitu, benar-benar masak dan dimakan gitu loh. Makanya setiap pekannya itu beda kan temanya, masak minuman atau makanan atau main course. Makan snack kayak gitu tuh ada semua, jajan pasar ada semua. Jadi bener-bener anak itu diajarin real food kayak gitu. Terus kenapa ada memasak? Mereka diajarin fun cooking itu kan ada tahapannya. Jadi mulai dari mencuci, mengupas itu kan harus urut, mengiris, memasukkan. Kalau nggak jadi, ya nggak jadi aja. Maksudnya pernah gosok gitu? Pernah gitu. Apa ini kok jadi kenapa? Oh, mungkin ini gorengnya terlalu lama. Berpikir anak. Tadi soalnya nggak antri berebut jadi berpikir kalau nggak jadi ya nggak apa-apa. Ya itu memang proses kehidupan kan, ada gagal ada nggak Nah, jadi diajarin untuk meruntut, mereka runtut. Itu di fun cooking. Kalau di fun game itu untuk ini sportivitas kan, game ya kan. Ya. Maaf dari depan aja deh. Soalnya ada bayi-bayi yang agak rewel. Nah, mulai umur 2 bulan di sini bayi-bayi. Rata-rata memang bayi sampai TK SD di sini. Terus itu yang Kids Science ya. Aneh baru tahu ya. Kapan-kapan bisa main di sini deh. Sebelumnya kan saya flashback ke masa lalu ya Bu. Iya nggak apa. Saya itu cuma menjalani pendidikan pada PAUD saja. Jadi tidak ada prasekolah dan tidak ada TK. Aku langsung TK. Oh iya nggak apa-apa. Kebetulan kan TK sama PAUD kan beda. Nah terus saya dengar waktu kuliah ini kok ada prasekolah lagi. Nah prasekolah ini apa? Sebetulnya sama PAUD itu, cuman ada orang atas aja yang gontok-gontok. PAUD itu desmit 0 sampai 6,9. Kan aku sudah siap pakai kok saya dini. Cuman mereka pengen dipecah, ada yang GTKI, ada yang PAUD gitu loh. Aku nggak terlalu senang ya. Mereka terus kayak gitu tuh buat banget kayak gitu. Tapi sebenarnya PAUD sama prasekolah itu maksudnya tingkatnya sama lah Bu? Sebetulnya sama sih. Tidak ada yang lebih atas ini apa? Kalau misalkan kalau saya ya, kalau menurut saya itu sama. Tapi kan saya harus pikiran saya kan harus mengikuti yang di sini. Jadi harus harus fleksibel ya otak itu ya, pemikiran kita dengan kondisi Konoha ini ya. Indonesia maaf.
sampai Rabu kan tadi ya. Iya. Kids Science. Kamis ngapain? Kamis itu ada tapak suci di sini. Tapak suci. Silat. Silat. Loh, aku punya tapak suci Strawberry Junior kemarin juara umum. Meneruskan cita-cita almarhum. Wah. Really, aku tuh bukan tapak suci, tapi suami kan pendekar. Cuman waktu itu gini, pokoknya aku nggak mau terlibat ke tapak suci, mau support. Tapi setelah suami berpulang, aku nggak boleh gitu. Jadi aku belajar. Jadi aku ya hidupku untuk sekarang, hidupku untuk mewujudkan satu persatu cita-citanya beliau. Jadi pengen nangis lagi dong. Ikut sedih saya nanti Bu. Enggak, nggak boleh, harus semangat. Jadi itulah beliau berpulang, saya baru mendirikan tapak suci Strawberry Junior. Kemarin ikut lomba pertandingan naik 100% dari tahun kemarin 4 emas, dari kemarin ya tahun 2024 4 emas, tahun 2025 10 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Dan aku akhirnya ikut tapak suci juga. Akhirnya nggak sama sekali kan, ternyata aku tuh mau ikut kan nggak punya seragam. Ternyata sama suami tuh kayaknya udah disiapin. Aku menemukan pas baju baru seukuran aku. Ya Allah, ya terharu juga ya. Benar. Memang kalau ditinggal orang yang paling disayang itu memang nggak mudah, tapi yang kita harus tetap ini semangatnya. Gimana kata-kata terakhir aja, I love you, alhamdulillah ya sudah. Aduh. I love you, assalamualaikum gitu. Terus Semangat Ibu. ya harus semangat, kalau semangat aku nggak ketemu kalian. Baru Mei kemarin kok. Jadi itu untuk kemis itu ada tapak suci, ada gardening. Dan itu gardening itu tapak suci itu ya sudah, memang kita sudah lama di tapak suci itu udah 10 tahun ya, maksudnya anak-anak dilatih kayak gitu. Tapi dulu nggak ada pertandingan yang dilombakan gitu, Mbak Ovi. Nggak ada, memang baru aja kemarin 2024, 2023 itu suami kan memang pendekar, jadi 2024 diusulkan sama Pemda, coba anak-anak prausia dini diikutkan. Ikutlah Strawberry. Iya, nggak mudah loh ngurus anak yang TKB 5-6 tahun itu. Ngaturnya sulit emang. Ngaturnya sulit. Ikut pertandingannya, jadi sampai nangis. Respect. Masya Allah, aku nggak nyangka. Sampai tiap hari TC, mereka harus bangun tidur di sini, TC naik mobil kita antar ke tempat padepokan. Pokoknya bagaimana untuk menjaga ininya itu briefnya itu nggak mudah. Kadang-kadang kan musuhnya itu kemarin di pertandingan nangis. Oh iya, anak kecil. Ya, tapi kalau alhamdulillah anak-anak karena sudah terbiasa di sini, ya dia enteng Mentalnya aja. Udah alhamdulillah. Udah itu kayaknya bagusnya kan kalau di preschool. Iya, juga benar-benar. seperti itu. Terus di sini juga ada kemis tadi, ada gardening. Kenapa ada gardening? Tujuannya apa? Agar anak tahu proses bertumbuh. Di situ anak diajari merawat, ya kan? Ya, benar. Kalau mati ya mati aja, berarti gagal. Ya. Berarti kan menyiram, tempo dari benih, terus nanti ada observasi. Observasinya gini sih Mbak, cuman oh hari ini hari keberapa, boleh. Terus sudah ada berapa daun? Gak ada daunnya. Gitu. Dimakan tikus gitu. Jadi lucu ya. Oh, jadi terus gimana? Kalau gitu harus ditutupi. Kalau gitu kita cari tempat yang tinggi. Jadi mereka bersekutu sendiri. Thinking skill kan. Ya, Jadi mulai kecil memang harus diajari seperti itu. Memang di sini tuh yang mumet gurunya. Makanya kita ada program teacher ya, from good to great ya. Jadi untuk teacher memang setiap bulannya ada. Jadi itu kalau Kamis itu ada gardening sama apa tadi itu tapak suci, suci. Terus kalau setiap Jumat itu ada memanah. Memanah. Jadi kalau umur 2,5 sudah memanah, tapi jangan dipikir gini ya. Kalau anak yang umur 2,5 pegang doang, tarik duk gitu. Ya, betul. Tapi paling enggak mereka tahu. Oh, caranya harus ya. berdiri. Ini harus turun, ini harus narik. Walaupun cuma duk gitu aja. Iya. Benar. Berpikir kan cuma gini. Jadi kalau sudah 3 tahun mereka baru pegang busur. Tapi kalau umur 2 tahun pegang gini, kita megangin gendong. Mereka santai sudah. Iya. Bertahap mereka itu. Trek kayak gitu. Kalau untuk memanah memang untuk prausia dini belum ada pertandingannya ya. Baru kelas 1 mereka ketika SD banyak yang sudah prestasi gitu loh, kayak SD. Jadi itu makanya kenapa nggak mudah, dari 10 penanya Strawberry itu 11 menolak. Bingung ya. Karena ya ini
coba perumpamaan. Enggak semua mereka menerima konsep kita. Karena kan mereka lebih senang konsep yang rapi, yang clean, yang seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Aku tuh mau ini ya, mau apa? Aku paving kan. Paling murid pada komplain jangan, Bu, ini nggak ada grounding. Grounding itu adalah anak belajar untuk menapak pada alam semesta, pada alam, mulai dari rumput, mulai dari biar nggak jijik kayak gitu. Iya betul. Di sini ada, kalau aku sekolah di sini biar anakku tuh kenal becek. Kan di rumahnya nggak ada becek. Iya. Jadi di Tinggal di sini, rumah. Bu, ini mah bukan becek, ini genangan air. Udah nggak apa-apa, Bu, ini kita mah oke. Memang kalau secara begini amat sekolah gue. Tapi memang perlu Ibu kan ini ya, nggak semua anak itu dibebaskan untuk bermain. Iya. Jarang ada sekolah yang ada tanahnya. Semua tanah rapi, pakai apa ya? Pakai paving kayak gitu. Beda loh sentuhannya paving sama tanah itu. Aku dapat insight dari wali murid ya, waktu itu dari Eropa. Saya tuh nggak kesana, Bu, ini dari mereka dari Jerman, dari Taiwan, dari Jepang, dari Australia itu memang memilih karena yang wali murid kita itu low profile banget. Ada ya kayaknya nggak ya gitu deh. Tapi mereka ya mungkin mencari circle yang seperti itu ya, mencari hawa yang tidak terlalu menonjolkan kayak gitu. Jadi metodenya memang harus menyenangkan bagi anak, membahagiakan orang tua juga, dan juga ya walaupun tidak memudahkan sekolah, tapi yang penting anak itu teroptimalkan, bahagia dan tersalurkan energinya terutama. Setelah itu juga mereka juga bisa bersosialisasi tadi itu sama teman-teman. Terus mereka thinking skill juga jalan dengan ada solusi tadi. Baik, di sini saya akan mengutarakan pendapat tentang pendidikan prasekolah di aspek psikologi. Jadi, menurut para psikolog, perkembangan seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Erik Erikson, pendidikan prasekolah merupakan masa yang sangat penting karena usia 3-6 tahun anak adalah periode golden age, ketika otak anak berkembang pesat. Nah, Piaget menekankan bahwa anak belajar melalui eksplorasi dan bermain. Sedangkan Vygotsky menambahkan bahwa interaksi sosial dengan guru dan teman sebaya sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Sementara Erikson melihat pendidikan prasekolah sebagai tahap pembentukan inisiatif, rasa percaya diri, dan kemampuan berinteraksi. Nah, dari pendidikan prasekolah tersebut juga ada benefit yang bermanfaat bagi anak itu tersendiri. Nah, yang pertama ada mengembangkan kognitif. Menurut Piaget, anak belajar konsep dasar, bahasa, dan pemecahan masalah melalui aktivitas bermain. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan sosial. Menurut Vygotsky, interaksi dengan teman sebaya merupakan hal yang sangat membantu bagi anak untuk belajar berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi. Yang ketiga, yaitu dapat menguatkan regulasi emosi dan kepribadian. Menurut Erikson, anak belajar mengelola emosi, membangun inisiatif, dan mengembangkan rasa kepercayaan diri. Yang keempat, yaitu anak bisa membangun kemandirian dan kebiasaan belajar. Anak terbiasa mengikuti aturan, rutinitas, dan tanggung jawab secara sederhana. Yang kelima yaitu ada mengoptimalkan motorik. Aktivitas fisik melatih koordinasi motorik halus dan kasar yang penting untuk perkembangan akademik bagi anak prasekolah. Sekian, terima kasih.